Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anak semua dalam video pembelajaran. Kita sekarang sudah memasuki semester kedua di tahun pelajaran ini. Dan di awal semester 2 ini untuk kelas 9 kita akan memasuki bab pertama atau bab ke-6 secara keseluruhan kalau dihitung dari semester 1, yaitu tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Baik, di video ini mungkin kita akan membahas pendahuluan tentang kemagnetan. Mungkin kalian sudah mengerti dan mengetahui magnet itu bentuknya seperti apa. Magnet biasa kita kenal adalah sebuah logam yang bisa menarik logam lainnya. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana magnet itu bisa menarik logam. Oke. Jadi yang pertama adalah kita akan membahas tentang apa itu magnet. Ya, magnet itu, baik ini saya perlihatkan, maaf, penjelasan. Oke. Di penjelasan ini kita bisa mengambil definisi bahwa kemagnetan adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda dengan yang terbuat dari besi, baja, atau logam tertentu lainnya. Nah, di magnet itu adalah sebuah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Jadi, kalau kita buat sebuah definisi dulu, yang pertama di sini adalah, oke, saya tulis di sini dulu. Kita akan membahas tentang kurang besar. Iya, kita pakai ini. Ke kurang besar juga. Kita besarkan sedikit lagi, itu tentang kemagnetan. Oke, magnet. Tadi sudah kita pelajari bahwa magnet itu adalah sebuah benda yang dapat menarik benda lain. Terutama benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi dan baja. Itu adalah magnet. Nah, bentuk magnet itu sendiri bisa kita lihat di sini. Mari kita lihat bentuk magnet. Oke, ke bawah ini. Ini ada gambar magnet. Nah, ini adalah salah satu dari bentuk magnet, yaitu di sini ada magnet U. Ini dia magnet U. Dan di sini ada magnet batang. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk magnet ada banyak sesuai dengan aplikasi peralatan yang menggunakan magnet. Tapi yang umum kita lihat adalah seperti ini, ada magnet batang dan ada magnet U. Kemudian magnet ini terbuat dari logam. Biasanya adalah besi dan baja. Magnet ini memiliki kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi kalau magnet ini bagaimana cara menentukan kutub utara dan kutub selatan magnet? Nah, di sini dapat disampaikan bahwa kalau kita memiliki magnet dan kita tidak tahu ujung mana yang utara dan ujung mana yang kutub selatannya, kita dapat memeriksa magnet tersebut dengan bagaimana? Cukup lakukan saja, letakkan magnet tersebut di atas gabus, lalu gabus tersebut diapungkan di atas permukaan air. Jadi kan magnetnya akan mengapung di atas air, dan kemudian magnet tersebut, ujung magnet yang lurus dengan arah utara atau menunjuk dengan arah utara, maka dia adalah kutub utara magnet. Sedangkan ujung magnet yang menunjuk ke arah selatan itu adalah kutub selatan magnet. Oke, jadi kenapa disebut kutub utara dan kutub selatan? Karena pada kondisi bebas bisa bergerak, kutub utara itu akan menunjuk ke arah utara bumi, sedangkan kutub selatan
itu akan menunjuk ke arah selatan bumi. Nah, itu adalah tentang magnet. Nah, sekarang kita tahu tadi bahwa magnet itu terbuat dari logam, umumnya yaitu besi dan baja. Sebenarnya bahan-bahan magnet itu seperti apa saja? Bisa kita lihat di sini. Oke. Menurut sifat kemagnetannya, benda-benda di sekitar kita bisa dikelompokkan menjadi 3 benda, yaitu yang pertama ferromagnetik, dan yang kedua paramagnetik, dan yang ketiga adalah diamagnetik. Yang pertama adalah bahan-bahan ferromagnetik adalah bahan-bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Oke, kita tuliskan di sini. Pertama adalah bahan ferromagnetik. Ferromagnetik. Bahan yang seperti apa? Dia bisa ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti logam-logam seperti besi, baja, dan juga nikel. Selanjutnya, bahan yang kedua adalah bahan paramagnetik. Benda yang dapat ditarik magnet tapi dengan tarikan yang lemah. Itu benda paramagnetik. Benda ini bisa ditarik magnet dengan lemah. Dengan lemah artinya dia melekat dengan magnet tidak sekuat dari bahan-bahan ferromagnetik, tapi tetap bisa ditarik. Contohnya tadi ada aluminium, dan juga ada platina, logam platina. Yang ketiga adalah benda diamagnetik. Diamagnetik adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet seperti plastik dan kayu. Oke, kita tuliskan di sini yaitu benda diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik magnet. Contohnya tadi ada plastik, ada kayu. Oke, saya besarkan dulu luasnya ini biar nanti bisa kita gunakan dengan kebesaran. Oke, sekarang kita menuju ke sifat-sifat benda yang bersifat magnet. Jadi benda-benda yang bersifat magnetis atau magnet itu punya sifat-sifat tertentu. Nah, sifatnya apa saja? Baik, kita pindahkan ini dulu ke papan tulis kita. Oke, kita pindahkan ke papan tulis kita di sini. Oke. Nah, baik. Oke. Benda-benda yang bersifat magnet atau memiliki sifat magnetis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi ini ciri-ciri umum magnet. Oke, kita sudah tahu semuanya. Yang pertama adalah dapat menarik logam tertentu, seperti dapat menarik besi, baja. Kemudian memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Nah, gaya tarik menarik terbesar terletak pada kutubnya. Oke, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Pada kondisi bebas selalu menunjuk ke arah utara dan ke selatan. Kutub magnet yang berlainan akan tarik-menarik. Kutub magnet yang sejenis akan tolak-menolak. Ya, jadi begitu. Jadi kalau kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka antara kedua magnet tersebut akan tolak-menolak. Tapi antara kutub utara dengan kutub selatan, maka akan tarik-menarik. Oke, sekarang
kita akan membahas bagaimana magnet tersebut itu bisa memiliki gejala kemagnetan. Kita akan membahas tentang teori kemagnetan. Oke. Nah, oke. Kita akan bahas tentang teori kemagnetan. Oke. Kita tahu bahwa magnet terbuat dari besi, tapi ada juga besi yang tidak bersifat magnetis. Jadi ada besi yang magnet, ada yang besi hanya besi saja tidak magnetis. Kenapa seperti itu? Nah, kita gambarkan seperti ini. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, di dalam magnet itu ada namanya muatan elementer. Nah, seperti ini digambarkan. Di dalam magnet itu ada namanya, atau di dalam semua logam itu ada namanya partikel elementer atau magnet elementer. Nah, ini digambarkan seperti ini. Jadi magnet elementer seperti ini, itu digambarkan seperti ini. Itu adalah kalau kita bayangkan itu seperti magnet-magnet kecil di dalam magnet. Nah, magnet-magnet kecil ini pun punya kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi ini misalnya magnet. Nah, di dalam magnet ini menunjuk ke kutub utara dan kutub selatan. Nah, di dalam setiap logam itu ada namanya partikel magnet elementer atau partikel elementer. Itu tersebar merata di seluruh logam. Nah, pada magnet yang terjadi adalah arah kutub pada partikel elementer atau magnet elementer ini mempunyai arah yang sama. Jadi pada magnet itu partikel elementernya ini saya gambarkan memiliki arah yang seragam. Jadi ini kutub utaranya ke arah kanan semua. Nah, seperti ini. Sehingga apa yang terjadi? Setiap partikel elementer ini mempunyai sifat magnet. Nah, begitu arah partikelnya ini lurus, teratur semua, maka gaya magnet antar partikel elementer ini saling menguatkan satu sama lain. Sehingga logam tersebut bersifat magnetis. Nah, kita lihat di sini bahwa semua partikel elementernya menghadap ke kanan. Kutub utaranya menghadap ke kanan semua, sehingga ujung kanan magnet ini menjadi kutub utara dan ujung kirinya ini menjadi kutub selatan. Hal ini terjadi karena kutub-kutub magnet elementer ini memiliki arah yang seragam. Nah, pada logam yang non-magnet, kenapa dia tidak memiliki sifat magnet? Karena magnet-magnet elementer di dalamnya memiliki arah yang acak. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, arahnya ini tidak seragam. Nah, apa yang terjadi? Hal ini mengakibatkan gaya-gaya magnetis pada partikel-partikel elementer ini tidak saling menguatkan. Nah, tidak saling menguatkan. Kalau ini kan kita lihat, ini utara, ini selatan, tarik menarik. Ini utara, ini selatan, tarik menarik terus sehingga kekuatan magnetnya kuat. Nah, sedangkan kalau tidak seragam ini, contohnya ini utara ketemu tolak menolak. Ini selatan ketemu tolak menolak. Nah, sehingga dengan arah magnet elementer yang acak ini mengakibatkan gaya magnetis pada logam tersebut menjadi hilang atau tidak ada. Nah, sehingga di sini disebutkan bahwa kutub utara dan kutub selatan partikel elementer atau magnet elementer tersebar merata dan acak. Sehingga benda tidak memiliki sifat magnet. Nah, benda yang bersifat magnetis atau yang memiliki sifat magnetis di sini disebutkan bahwa magnet elementernya tersusun berbaris pada arah tertentu sehingga benda bersifat magnet. Jadi intinya kalau magnet itu partikel elementer ini arahnya semua teratur. Sedangkan benda yang tidak memiliki sifat magnet, partikel elementer ini arahnya acak.
yang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, utara, selatan, timur, barat, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang membuat logam walaupun sama-sama besi, yang satu memiliki sifat magnetis, yang kedua tidak memiliki sifat magnetis. Nah, apakah besi yang non magnet ini bisa kita jadikan magnet? Bisa. Kata kuncinya adalah ini bisa jadi magnet. Kata kuncinya adalah bagaimana caranya agar arah partikel elementer yang acak ini bisa diseragamkan semua. Kalau dia sudah bisa diseragamkan, maka otomatis logam tersebut akan memiliki sifat magnetis. Jadi cara membuat magnet itu adalah dengan cara bagaimana supaya magnet elementer di dalam logam ini arahnya bisa teratur semua. Sehingga kalau dia teratur, dia bisa bersifat magnetis. Nah, cara untuk mengatur magnet elementer ini atau membuat magnet itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Oke. Sini kita lihat, kita akan loncat sedikit dari teori kemagnetan bumi, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, medan magnet nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, cara membuat magnet. Nah, kita lihat di sini bahwa besi dan baja umumnya adalah logam yang bisa dibuat menjadi magnet. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa pada besi maupun baja terdapat partikel magnet elementer atau magnet-magnet kecil yang banyak namun tersusun tidak teratur. Nah, logam tersebut dapat dijadikan magnet dengan cara digosok, yaitu cara pertama digosok, dialiri arus listrik atau disebut dengan elektromagnet, dan induksi magnetik. Nah, ketiga cara ini, baik itu digosok, elektromagnet, atau induksi, merupakan usaha untuk mengarahkan magnet elementer dalam logam. Sehingga semakin banyak magnet elementer yang searah, maka kekuatan magnet yang tersebar akan semakin besar. Baik, kita akan gambarkan bagaimana sih cara membuat magnet. Yang pertama, bagaimana dengan cara digosok. Oke. Saya punya logam besi di sini. Nah, di sini akan digosok dengan magnet. Nah, besi ini awalnya punya partikel elementer yang tidak teratur, yang ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya. Nah, dia agar bisa menjadi magnet yaitu digosok. Nah, cara menggosoknya yang efektif adalah dengan cara searah. Nah, jadi ini misalnya digosok dari kiri ke kanan. Jadi bagaimana modelnya digosok? Sini digosok seret, kemudian diangkat magnetnya, ditaruh lagi di ujung sini, ditarik lagi, gosok, diangkat, taruh ujung sini, ditarik lagi, gosok terus, digosok terus. Nah, dengan begitu, apa yang terjadi? Yang terjadi, nah, kita lihat di sini, karena yang menggosok kutub utara ke arah sini, ke arah kanan. Nah, karena yang tertarik oleh kutub utara itu adalah kutub selatan, maka kutub selatannya akan akan arahnya menuju ke arah kanan. Sehingga susunan partikel elementernya menjadi seperti ini. Nah, kita lihat ya. Dia digosok dengan kutub utara ke arah kanan, maka yang ikut ke kanan adalah yang mengarah ke kanan adalah kutub selatan magnet elementer. Sehingga pada logam di sini menjadi kutub selatan, di sini menjadi kutub utara. Kebalikannya, misalnya dia digosok dengan kutub selatan magnet ke arah kanan misalnya, karena kutub selatan yang menggosok ke arah kanan, maka yang mengarah ke arah kanan adalah kutub utaranya. Sehingga di sini menjadi kutub utara, ini menjadi kutub selatan. Jadi dengan cara menggosok, kita bisa menyimpulkan bahwa di sini pakai warna biru saja.
ujung terakhir logam yang digosok. Jadi ini ujung terakhir, masuknya ujung ini akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub yang digunakan untuk menggosok. Jadi dengan kutub penggosoknya. Nah, oke, jadi kita ulangi. Sini logam ini digosok dengan kutub utara ke arah ke kanan, maka ujung terakhir atau ujung ini akan menjadi lawannya kutub utara, yaitu kutub selatan. Logikanya tadi begitu ya, digosok dengan kutub utara dengan arah ke kanan, maka yang mengarah ke kanan adalah kutub selatan magnet elementer. Sedangkan kalau dia digosok dengan kutub selatan, maka yang terjadi adalah ujung sini menjadi kutub utara. Karena apa? Yang ikut mengarah ke kanan adalah kutub utara magnet elementer, sehingga dia menjadi kutub utara magnet. Nah, dengan cara digosok ini, magnet yang dihasilkan itu biasanya memiliki sifat kemagnetan yang lebih lama. Nah, itu. Kemudian cara yang kedua adalah induksi. Induksi itu artinya dipengaruhi. Cara kerjanya bagaimana? Oke, di sini ada magnet, kutub utara, kutub selatan. Nah, kemudian pada magnet tersebut ditempelkan logam yang bukan magnet. Ini awalnya memiliki kutub magnet elementer yang acak. Nah, begitu ditempelkan ke magnet ini, misalnya ini kutub selatan di sini, maka otomatis kutub utara magnet elementer pada logam ini semuanya akan mengarah ke kutub selatan ini, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini kutub utara, selatan. Kutub utaranya akan mengarah ke kutub selatan. Dengan arah begini, maka dia ujung logam ini di sini menjadi kutub utara, di sini menjadi kutub selatan. Nah, ini dengan cara induksi didekatkan. Apa yang terjadi kalau misalnya magnet ini dilepas? Nah, kalau magnet ini dilepas, maka magnet elementer ini lama-kelamaan arahnya akan acak kembali, sehingga kemagnetannya akan hilang. Nah, itu adalah induksi. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Oke, jadi yang pertama menggosok. Dengan cara menggosok tadi, saya ulangi sedikit. Menggosoknya dengan cara searah. Nah, magnet yang dihasilkan bersifat permanen, jadi lebih tahan lama magnetnya, dan ujung terakhir logam yang digosok akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub dari magnet yang menggosok tadi. Oke, itu tadi menggosok. Nah, sekarang kalau induksi itu artinya mempengaruhi. Jadi magnet mempengaruhi logam bukan magnet akan menjadi magnet. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menempelkan, seperti yang sudah kita simulasikan tadi. Nah, namun mana dengan cara induksi ini memiliki sifat sementara. Nah, apabila tadi ini magnetnya ini dilepaskan, maka otomatis logam ini akan kembali lagi menjadi logam biasa dan kehilangan sifat magnetis. Kemudian cara yang ketiga adalah cara elektromagnet. Elektromagnet itu bagaimana? Jadi logam tersebut, ini misalnya ada logam, kita liliti dengan kawat atau kabel, kita liliti seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkan kabel ini dengan baterai. Nah, otomatis sesuai konsep listrik kemarin, dari kutub positif baterai ini akan mengalir arus listrik. Nah, karena
eh, karena ini apa? Lilitan ini dialiri arus listrik karena ada arus listrik yang melewati kawat yang melilit ini, maka otomatis logam ini akan menjadi magnet. Nah, ini disebut dengan elektromagnet atau lilitan. Jadi logam dililit kabel, kemudian kabel tersebut dihubungkan ke sumber tegangan, baterai misalnya. Nah, otomatis dia akan menjadi magnet. Bagaimana sifatnya? Dia sifatnya sementara. Artinya apa? Artinya kalau kabel ini diputuskan, tidak ada arus yang mengalir, maka dia akan kehilangan sifat magnetisnya. Jadi awalnya ini partikel elementernya acak, begitu dialiri arus, arah partikel magnet elementernya ini menjadi searah semua. Tapi begitu dilepas, dia menjadi acak lagi. Itu adalah cara kerja magnet elementer. Jadi dia bersifat sementara. Jadi elektromagnet dilakukan dengan melilitkan kawat pada logam dan dialiri oleh arus listrik. Nah, semakin banyak lilitan, maka kekuatan magnetnya juga semakin besar. Namun, magnet yang dibuat dengan cara elektromagnet ini bersifat sementara. Sehingga tadi apabila aliran arus listrik dihentikan, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Oke. Baik anak-anakku semua, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari di video pertama kita kali ini, yaitu tentang magnet, ciri-ciri magnet, sifat-sifat magnet, bahan-bahan magnetis, kemudian bagaimana cara membuat magnet, dan yang paling penting adalah tadi tentang teori kemagnetan yang membahas tentang partikel elementer magnetis pada benda logam. Nah, semoga kalian bisa memahami materi ini, tetap dibaca bukunya agar memiliki pengetahuan yang lebih dan bisa belajar dari sumber-sumber lainnya selain video ini. Terima kasih anak-anakku semua, tetap jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Saya akhiri video kita kali ini, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan dan kebaikan. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.